Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Sebelum kita melanjutkan aktivitas kita hari ini, mari kita siapkan hati kita untuk kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini Engkau boleh berkati kami. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari Injil Markus pasal yang ke-11, ayat yang ke-27 hingga ayat yang ke-33. Saya akan membacakan dua ayat 27 dan 28. Pertanyaan mengenai kuasa Yesus. Lalu Yesus dan murid-muridnya tiba pula di Yerusalem. Ketika Yesus berjalan di halaman bait Allah, datanglah kepadanya imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Dan bertanyalah kepadanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu, sehingga engkau melakukan hal-hal itu? Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara, pernahkah kita juga mempertanyakan kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita? Ya, terkait dengan apa yang Allah kerjakan, terkait dengan apa yang dinyatakan di dalam kehidupan kita, begitu. Pernahkah kita mempertanyakan hal itu? Terlepas ya dari ingin tahu, terlepas dari keraguan-raguan, terlepas daripada maksud yang lainnya. Kalau kita melihat pertanyaan mengenai kuasa Yesus yang diajukan oleh para imam ya, imam-imam kepala dan ahli Taurat serta tua-tua, mungkin ada sebagian di antara kita ngapain sih nanya-nanya? Memang kalau mereka sudah nanya, mereka tahu terus mau apa? Atau mungkin ada di antara kita berpikir, iya ya, kenapa mereka bertanya demikian? Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita memperhatikan apa yang menjadi pertanyaan daripada imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua, mungkin juga bisa menjadi pertanyaan kita. Atau pertanyaan orang di luar kita ketika mereka melihat Yesus bukan sebagai Tuhan. Jadi pertanyaan ini sangat mungkin terjadi, muncul di dalam benak orang ketika mereka memang tidak tahu, tidak mengenal, tidak memahami siapa itu Yesus. Misalnya pertanyaannya, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal itu? Apakah dengan kuasa kegelapan? Ya, dengan kuasa trik atau sulap begitu? Karena sangat memungkinkan ada orang-orang melakukan mukjizat, ya, melakukan kesembuhan dengan cara-cara demikian. Namun mereka mempertanyakan hal itu, ya, dengan kuasa manakah? Ya, apakah dari surga atau dari kuasa yang lain? Kemudian pertanyaannya, dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu? Ya, sehingga Yesus itu bisa melakukan hal itu. Siapa yang memberi kuasa? Apakah ya pribadi tertentu, golongan tertentu, begitu ya? Pertanyaan-pertanyaan yang sangat wajar Bapak Ibu Saudara ketika banyak orang tidak mengenal Tuhan. Mungkin bagi kita tidak pernah mempersoalkan hal ini karena kita tahu, kita mengenal Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Juru Selamat, Yesus adalah Tabib, Yesus adalah Allah yang sanggup melakukan segala hal. Tetapi di luar sana ada begitu banyak pertanyaan tentang Yesus. Saya nggak tahu apakah tetangga Bapak Ibu Saudara pernah bertanya siapa Yesus itu kepada kita. Tapi saya menjumpai Bapak Ibu Saudara ya di media-media online,
di diskusi-diskusi ya, di ruang-ruang diskusi banyak sekali orang mempertanyakan siapa Yesus. Ya, terlepas dari keingintahuan mereka, keinginan belajar mereka, keinginan mengenal Yesus lebih dekat. Memang tidak mudah untuk secara sederhana bisa dipahami siapa Yesus, apa yang dilakukannya. Sehingga banyak orang mempertanyakan hal ini. Yang pertama, apa yang menjadi pelajaran buat kita? Yang pertama, kita sebagai anak Tuhan, seharusnya kita memiliki pengenalan yang baik dan benar siapa Tuhan Yesus itu di dalam hidup kita. Karena tanpa pengenalan yang benar, kita gak akan pernah mengerti, memahami, dan menjelaskan siapa Yesus itu. Mungkin timbul pertanyaannya, apa urusannya dengan saya bisa mengerti, menjelaskan? Ya paling tidak Bapak Ibu Saudara, ketika ada orang yang bertanya, kita bisa membantu untuk menjelaskan. Kita bisa membawa mereka mengenal Tuhan. Mengenalkan Tuhan bukan hanya tugas dari seorang hamba Tuhan, penginjil, aktivis, majelis, bukan. Tetapi ini adalah tugas setiap kita sebagai orang yang percaya. Bagaimana kita memperkenalkan, mengenalkan Yesus kepada orang-orang sekitar kita. Sehingga mereka boleh mengenal siapa Yesus. Nah, ini menjadi tugas kita. Jadi pelajaran yang pertama, sebagai anak-anak Tuhan, mari hendaknya setiap kita memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Bagaimana kita bisa memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan? Ya melalui firman-Nya. Sudah jelas ya, firman-Nya inilah yang akan menolong kita mengenal siapa pencipta kita. Kita akan mengenal siapa juru selamat kita, siapa Tuhan kita. Nah, ini penting ya, jadikan ini sebagai dasar. Sehingga kita tidak bisa bilang nanti, aduh sorry ya saya nggak tahu. Jangan saudara ya. Tapi setiap kita boleh mempertanggungjawabkan iman kita dengan baik. Pelajaran yang kedua, ketika kita sudah tahu, kita sudah memahami, kita sudah menghidupi, mari kita siarkan, kita kabarkan. Masih ada begitu banyak orang yang sampai hari ini belum mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat di dalam kehidupannya. Saya nggak tahu apakah seluruh anggota keluarga kita hari ini sudah percaya. Tetangga kita, lingkungan di mana kita tinggal. Terkadang mereka juga mau bertanya, mau mengenal siapa Tuhan kita. Ini kesempatan ya. Sehingga kita sudah siap untuk memberitakannya ya. Siap tidak siap, Injil kita harus siap memberitakannya. Oleh sebab itu, bagaimana kita mempersiapkannya itu juga lebih penting. Dan mari melalui pelajaran hari ini, pertanyaan mengenai kuasa Yesus mengingatkan kita sebagai anak-anaknya, mari kita belajar sungguh-sungguh. Ketika kita sudah belajar, sudah mengerti, mari kita bagikan kebenaran itu. Ya, jangan sungkan, jangan ragu, karena kita tahu ini sesuatu yang benar, sesuatu yang baik, dan orang perlu tahu akan hal ini. Dan kiranya setiap kita boleh ditolong Tuhan di dalam belajar, memahami, dan menyaksikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur untuk kasih setia-Mu. Kami bersyukur untuk pemeliharaan-Mu, kami juga bersyukur untuk pengenalan yang Engkau berikan kepada kami. Kami mengenal Engkau karena Engkau memperkenalkan diri-Mu kepada kami. Dan saat ini kami mau berdoa, biarlah setiap kami anak-anak-Mu memiliki kesadaran dan kerinduan untuk kami boleh belajar lebih sungguh-sungguh lagi tentang kebenaran firman-Mu. Biarlah kami mengerti, kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami juga boleh menyaksikannya kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Dan inilah kami Tuhan, dan kami mau serahkan seluruh hidup kami hanya kepada-Mu. Kami berdoa, kami juga menyerahkan untuk para hamba Tuhan, para penginjil, para aktivis, majelis, juga setiap kami, berikan kami hati yang mau belajar firman Tuhan, mau dituntun oleh Tuhan, sehingga kami juga boleh mengerti apa yang menjadi kehendak dan rencana-Mu dalam hidup kami. Jumpakan kami juga dengan orang-orang yang sudah Tuhan siapkan untuk mereka boleh mendengarkan Injil, sehingga mereka boleh percaya kepada-Mu. Ini doa seru kami Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Tetap semangat dalam belajar firman Tuhan dan tetap semangat di dalam membagikan kebenaran. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.